Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Inana Julfa dari Universitas Terbuka dengan NIM 858957895. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih rencana bantuan sederhana pada anak yang sulit fokus pada saat pembelajaran di sekolah. Nah, ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu dengan cara mengatur tempat duduk siswa tersebut. Nah, tiga strategi ini yang saya jelaskan, saya sudah berdiskusi dengan guru kelas yang anak memiliki gangguan sulit fokus pada saat pembelajaran dan dengan orang tua. Nah, cara yang pertama yang bisa dilakukan yaitu dengan cara mengatur tempat duduk siswa tersebut, di mana posisi zona itu ada di bagian depan kelas dekat dengan meja guru dan papan tulis. Jadi siswa yang sulit fokus itu tempat duduknya ditaruh di depan. Itu kan kalau misalnya ada gangguan pada siswa, jadi guru itu bisa langsung menuju pada siswa tersebut. Nah, dalam mengatur tempat duduk siswa, kita harus menjauhkan dari sumber gangguan, misalnya dekat dengan pintu masuk, terus dekat dengan jendela. Kan biasanya kalau ada orang lewat, siswa tersebut itu supaya tidak menghadap ke arah jendela, jadi kita harus menjauhkan dari tempat yang dekat dengan pintu maupun dekat dengan jendela. Nah, selanjutnya pada pemilihan tempat duduk siswa, kita harus menempatkan siswa tersebut dengan teman sebangku yang karakternya tenang, bukan malah mengajak siswa itu menjadi lebih aktif pada saat pembelajaran, sehingga siswa itu tidak fokus pada saat guru menjelaskan maupun mengerjakan tugasnya. Contohnya tidak mengajak mengobrol saat guru menerangkan. Nah, jadi pasangkan dengan teman yang sifatnya itu tenang dan bisa mengajak ke arah positif. Yang kedua strateginya yaitu memecahkan tugas atau mengatur jadwalnya dengan misalnya itu ada 10 soal. Nah, kita itu bisa dengan mengasihkan 2 soal terlebih dahulu, tidak langsung 10 soal kita bagikan pada siswa tersebut. Jadi, setelah siswa selesai mengerjakan 2 soal tadi, kita memberikan apresiasi singkat. Misalnya, nah, kamu sudah benar mengerjakan soal ini, nak. Ayo untuk lebih memahami untuk materi berikutnya, kerjakan soal nomor 3, gitu. Atau ini terjadi pada siswa kelas bawah, kita bisa menggunakan gambar untuk memudahkan siswa untuk membaca. Dan misalnya itu ada sebuah gambar buku. Nah, kalau siswa kelas bawah kan kesulitan ya membacanya, jadi kita menggunakan gambar tadi supaya siswa lebih mudah untuk membaca. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu dengan cara jeda motorik terjadwal atau break dalam pembelajaran sebentar. Nah, biasanya itu jedanya 2-3 menit. Berikan kesempatan anak untuk bergerak secara terarah setiap 15-20 menit sekali. Biasanya yang saya lakukan yaitu saya menggunakan ice breaking seperti tepuk fokus, ada tepuk konsentrasi, ada juga yel-yel kelas. Nah, di sela-sela pembelajaran supaya siswa itu terfokus, kita bisa menggunakan ice breaking. Yang kedua yaitu beri tugas khusus, salurkan kebutuhan gerak mereka menjadi hal yang produktif di kelas. Guru bisa meminta tolong anak yang menghapus papan tulis, membagikan buku cerita kepada teman-teman, atau mengumpulkan lembar tugas. Nah, untuk alat bantu fokusnya, jika memungkinkan, izinkan anak menggunakan fitness spinner, meremas streetball,
atau menggunakan bantalan kursi terstruktur yang membantu mereka tetap tenang sambil mendengarkan penjelasan guru. Nah, supaya siswa itu tidak bosan mendengarkan saat kita menjelaskan, berarti kita sebagai guru harus menggunakan teknik-teknik yang bisa memberikan siswa itu semangat untuk mendengarkan pembelajarannya. Yang pertama biasanya itu saya itu menggunakan misalnya menjelaskan tentang fotosintesis pada tumbuhan. Nah, itu kan kita bisa mengibaratkan seperti bagaimana sih kok bisa tumbuhan itu bisa tumbuh di saat ada sinar matahari, sedangkan yang tidak terkena sinar matahari, tumbuhan itu bisa layu dan mati. Nah, kita kan dengan mengibaratkan seperti itu berarti siswa berpikir dan ingin tahu. Nah, itu sebagai guru kita menggunakan strategi yang bisa membuat siswa semakin semangat, semakin estetik dalam pembelajaran tadi. Nah, rencana ini akan bekerja paling efektif jika kita lakukan secara konsisten di setiap hari. Di antara 3 strategi yang saya jelaskan tadi, kita bisa mempraktekkan dalam pembelajaran di kelas supaya siswa tadi yang sulit fokus bisa kita selesaikan dan siswa tadi bisa mencerna pembelajaran dengan baik, nyaman, seperti teman-teman yang lainnya. Itu tadi penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.